Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin profit di minggu depan. Oke, di weekend ini, di hari Minggu ini saya memang sengaja saya buat di hari Minggu aja. Kalau di hari Sabtu nanti teman-teman lupa, jadi saya buat videonya di hari Minggu aja buat persiapan buat besok ya. Jadi mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas ini juga saham-saham yang teman-teman sudah punya, dan juga saya akan bahas juga saham-saham yang masih belum breakout ya. Jadi stay tune terus untuk beberapa part video yang akan saya buat hari ini. Dan sebelum kita lanjut, dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton ataupun yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Kita langsung aja ya untuk bahas IHSG-nya dulu kemarin di hari Jumat ya. Nah, IHSG di hari Jumat candlenya merah ya, tapi dia menguat 0,3%. Sempat breakout 6.932 tapi nggak bertahan di atasnya. Tapi kita pantau aja di minggu depan apakah IHSG berhasil breakout dan bisa bertahan di atas 6.932 atau bahkan di 6.953. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya ke harga 7 ribuan ya untuk IHSG-nya. Kita langsung ya ke saham yang pertama, yaitu adalah ASLC. Nah, ASLC di penutupan hari Jumat kemarin ya, close di atas top box 114, close di harga 115 ya, satu tick di atas top box atau resisten, dan sudah sempat menyentuh target yang sudah kita set ya di 125, tapi dia nggak tembus, hanya disentuh saja lalu ditutup turun. Nah, mudah-mudahan sih kalau misalkan nggak lanjut, dia masih bisa bertahan di atas 114-nya dulu nih, mengingat volume juga mengalami kenaikan lagi. Tapi kalau misal pun dia turun lagi dan nggak bisa bertahan di atas 114 ya, paling tidak kalau dia masih bertahan di atas 110, ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya barangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk dari tanggal hari Kamis ya, 2 Februari, mungkin udah kena TP ya, misalkan taruh set di 124 sih harusnya sudah kena. Tapi kalau misalkan masih mau hold untuk jangka panjang, pastikan dia bertahan dulu di atas 114 atau minimal di atas 110 untuk saat ini. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut ya di minggu depan ya menembus 125, target selanjutnya adalah di 128 ya, teman-teman ya. Nah, 128 ini targetnya sebetulnya, karena ada dua target yang berdekatan, 125 dan 128. Tapi kalau misalkan ditembus dua-duanya, masih ada resisten di harga 132. Nah, kalau resisten 132-nya ditembus, masih ada target berikutnya yaitu di 152. Nah, kita lihat aja apakah SLC masih mau lanjut atau mau santai dulu, koreksi atau diam dulu ya, kita perhatikan aja nanti di minggu depan. Lanjut adalah PBRX. PBRX setelah breakout di hari Kamis kemarin, hari Jumat ini kembali menguat lagi 1,4% dan masih bertahan di atas 70 ya. Ini sesuai yang kita analisa. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan masih main-main aja di atas harga 70, nggak turun lagi ke bawah. Selama masih di atas 70, masih layak untuk hold buat teman-teman yang udah masuk dari tanggal 1 ya. Kalau masuk tanggal 1 masih layak untuk hold untuk saat ini. Targetnya masih di 76, belum kena ya. Kalau misalkan 76 yang ditembus, masih ada resistance di harga 83. Nah, kalau 83-nya ditembus juga, next targetnya adalah di harga 97. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Crush. Crush sideways ya, setelah breakout di tanggal 26 Januari kemarin. Ya, buat teman-teman yang udah saya infokan masuk di tanggal 19 Januari mungkin masih bisa hold untuk saat ini ya, karena dia masih bertahan di atas MA30 atau masih bertahan di atas 318 ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan ini juga teman-teman bisa perhatikan ya, ada resisten di sini lumayan cukup kuat di 328 dan juga di 324. Nah, ini kalau misalkan dua resisten ini ditembus, kemungkinan dia akan lanjut ya ke 340-an. Jadi diperhatikan aja beberapa hari ke depan atau di minggu depan ya.
Kalau dia kembali menguat lagi, ini candlenya bagus banget di penutupan hari Jumat kemarin ya untuk Krakatau Steel. Kalau berhasil menguat lagi bisa menembus 324, 328 ya. Targetnya adalah di resisten 340 dulu ya untuk Krakatau Steel atau keras. Dan untuk stop loss jangan lupa ya dipakai juga kalau misalkan dia tembus 312 sebaiknya segera keluar. Selanjutnya adalah baja. Nah, teman-teman besi-besian ya. Baja lanjut menguat 7% ya. Ini memang untuk baja agak-agak volatile ya, agak-agak volatile. Tapi ini trennya ini kuat sekali kalau kalau kita perhatikan ya. Ini trennya cukup kuat. Kita lihat aja kalau misalkan mau masuk untuk saham ini ya, untuk saham baja, alokasi dananya diperhatikan, jangan terlalu besar juga, nanti takutnya nggak bisa keluar. Nah ini masih ada resisten 182 ya, kalau misalkan ternyata dia masih mau lanjut lagi. Tapi ini udah lumayan naiknya dari mulai tanggal 26 ya, 26 Januari. Nah ini kalau misalkan masih mau lanjut, masih ada target-target resistennya ya, di 182 dan juga di 197. Nah kita lihat apakah di minggu depan dia lanjut. Nah pasti kan kalau misalkan dia bisa breakout top box 174 ya, berarti dia mau lanjut, targetnya 182 atau 197. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Cars. Nah Cars ini nggak berhasil menembus high kemarin ya, atau di hari Kamisnya. Ini mesti hati-hati kalau yang punya ya, kalau misalkan kondisinya Cars nggak lanjut, apalagi misalkan dia lanjut koreksi lagi di minggu depan ya, kalau yang sudah punya harusnya sudah bisa TP dulu. Tapi kalau mau hold pun nggak apa-apa selama nggak tembus EMA 30 kalau mau yang ngehold jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan untuk saat ini kalau misalkan dia turun lagi ya di bawah 97 atau di bawah low-nya hari Jumat kemarin, ini sudah mesti hati-hati ya. Nah, boleh teman-teman bisa pakai parameter di 95, di bawahnya ya di 94 atau 93 sebagai stop lossnya atau trailing stop kalau Cars kembali turun lagi. Tapi saya harapan dia bisa naik lagi ya, menembus 102-nya. Tapi buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga kalau dia turun lagi di bawah 95, kemungkinan dia akan cukup dalam turunnya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah MAPA. MAPA di hari Jumat kemarin menguat 6,7%, berhasil breakout 4010-nya. Nah, ini keren ya. Kita lihat apakah MAPA lanjut lagi untuk menembus targetnya di 4240. Kalau tembus ya misalkan dia bisa close di atas 4240, saya sarankan hold dulu ya, hold dulu aja kalau misalkan dia berhasil breakout. Tapi kalau misalkan nggak tembus ya boleh TP dulu di area 4240. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Rafi. Rafi sedikit-sedikit ya mulai bergerak. Nah ini untuk trading jangka pendeknya, kalau misalkan teman-teman ambil saham ini ya, mengingat di hari Jumat kemarin ada volume yang cukup lumayan. Nah kalau misalkan teman-teman mau ambil Rafi ya, bisa TP mungkin di area sekitar 127 ya kalau misalkan bergerak lagi. Nah untuk stop lossnya sendiri bisa stop loss di bawah 111 atau di bawah 109 juga nggak apa-apa. Ini lebih jauh. Nah, memang agak secara presentasi lumayan ya, tapi memang pergerakan Raffi ini kalau bergerak naik juga cukup kencang, tapi juga sering terjadi guyuran-guyuran. Makanya kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini, saran saya sih kalau udah kena target TP aja dulu ya. Boleh ini kalau misalkan tertarik, kalau misalkan Raffi bergerak lagi di minggu depan ya, bisa menembus 119 lagi, boleh ambil posisi dan TP di area 127. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah BBRI. Nah, BBRI berhasil breakout ya 4006 di resisten 4690 ya. Ini kalau misalkan BBRI lanjut next targetnya adalah di 4850 ya. Kalau misalkan lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke 4980 atau bahkan ke 5000. Ini mudah-mudahan lanjut ya BBRI karena berhasil breakout sudah beberapa hari mencoba
menembus, dan hari ini kembali menguat lagi ya di hari Jumat, menguat 3,2%. Nah, kalau misalnya lanjut, target 4.850. Selanjutnya adalah SMRA. SMRA juga kita bahas terus ya. Ini akhirnya berhasil breakout di hari Jumat dan sudah kena target juga sebetulnya di 650. Apakah besok lanjut? Kalau misalkan di besok lanjut, next targetnya adalah di 685 untuk SMRA. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Deel. Deel masih berusaha ya untuk masih mau lanjut ya. Nah, ini secara posisi ini bagus untuk Deel, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak di bawah 171 ya, tapi harapannya juga nggak tembus ke bawah atau di 167 ya. Nah, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 167, mesti agak hati-hati juga yang sudah masuk dari bawah, yang mungkin bisa TP dulu. Tapi kalau misalkan dia lanjut menembus 171 dan 172, ini targetnya lumayan ya. Targetnya adalah di 183. Lanjut adalah Pewon. Pewon berhasil breakout ya, berhasil breakout 462. Nah, ini next targetnya adalah di 476 dan 480 untuk Pewon. Sudah lama ya sideways dan akhirnya bisa keluar dari kotak dan bisa, mudah-mudahan bisa lanjut. Tapi kalau misalkan dia koreksi pun selama masih di atas 462, masih boleh diperhatikan atau boleh ambil posisi selama masih di atas 462. Next adalah CTRA. CTRA setelah hari Kamis breakout, dia masih lanjut menguat 0,5%, sempat menyentuh targetnya di 1020 ya, tapi ditutup turun lagi di harga 1000, masih boleh ini selama masih bertahan di atas top box 985-nya. Nah, 120-nya 1020-nya sudah sempat disentuh tapi belum ditembus. Kalau bisa ditembus dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan next targetnya adalah ke resistance 1050-nya ya untuk CTRA. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ADCP. Nah, ADCP ini jarang kita bahas, tapi pas tadi saya lihat, oh ternyata ada yang breakout hari Jumat kemarin ya. Dia breakout 70-nya ya untuk ADCP ya, untuk top box. Dan ini memang sudah lama juga bertahan di support 63 dan 62-nya. Ini cukup kuat menahan. Dan hari Jumat kemarin dia berhasil breakout dan menguat 5,8%. Ini juga baru saya lihat. Sebetulnya sih sudah saya lihat beberapa hari yang lalu, cuman karena memang nggak terlalu tertarik dengan saham ini, saya cuekin dulu, saya cari saham yang lain. Tapi ternyata di hari Jumat kemarin dia berhasil breakout. Nah, ini juga boleh dipantau ya untuk kedepannya. Kalau misalkan ADCP masih bertahan di atas 70 nih. Nah, kalau dia masih bertahan di atas 70, ini masih oke untuk masuk ya. Atau misalkan dia koreksi ke 69 atau koreksi ke harga 71 ya, ini masih boleh untuk ambil posisi. Harapannya dia kembali menguat lagi dan bisa, paling nggak kalau bisa bertahan di atas 74, ini akan sangat bagus. Targetnya masih panjang kalau misalkan dia bisa close di atas 74 ya. Mudah-mudahan bisa ke sekitar area 82 atau 81-nya ya. Nah, ini boleh dipantau untuk ADCP, sudah ada volume-volume yang menarik. Kalau dia kembali menguat lagi, next target 82, 88, mudah-mudahan bisa tercapai untuk ADCP. Next adalah BSDE. Nah, BSDE berhasil breakout ya 960. Ini mudah-mudahan trennya bagus. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut nih ke 1005 dan 1025 untuk BSDE, karena dia juga udah lama sideways ini, dia sudah berhasil breakout keluar dari jalurnya. Mudah-mudahan targetnya kena ya, 1005, 1025 bisa ditembus. Masih ada target-target berikutnya kalau dia masih lanjut menguat lagi. Next adalah LPKR ya. Siapa yang sudah masuk dari tanggal 24 Januari. Nah, ini saham LPKR ini udah kita bahas ya dari tanggal 24 Januari kemarin ya. Ketika masih dalam box, ini sudah breakout dan hari Jumat kembali breakout lagi. Nah, dan juga udah kena target 86-nya, bahkan ditembus close 87. Ini bagus banget.
Nah, ini harapannya bisa kembali tembus lagi 89 untuk menuju ke target 97 dan 99 untuk LPKR. Selamat yang udah masuk. Lanjut adalah NICL. NICL ini kembali menguat lagi ya di hari Jumat 18,7%. Close di atas 262 ini bagus banget. Kalau dia lanjut ya di minggu depan pantau ini boleh kalau misalkan, tapi alokasi dana jangan terlalu gede karena ini saham udah cukup tinggi kenaikannya ya. Setelah dia naik tinggi koreksi dia lanjut naik lagi. Mudah-mudahan bisa tembus 292-nya untuk NICL. Ya, dia mau bikin ATH baru kali ya di 432 ya. Target tertingginya dia untuk saat ini. Sorry. 342. Nah, kalau bisa tembus 342 berarti dia mau bikin new ATH lagi. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Goto. Goto masih bertahan di atas top box, ini bagus ya. Mudah-mudahan peluangnya besar untuk kembali ke atas. Selama masih bertahan di atas 121 ini masih oke ya. Nah, harapannya bisa paling enggak ke 150-an ya, atau 151 juga nggak apa-apa. Lumayan. Bukan lumayan lagi. Jadi pantau aja, yang punya Goto masih boleh hold ya. Ini pergerakannya masih oke, masih bagus untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah ASA. ASA setelah hari Kamis dia gap up lalu turun dan close persis di resistance 900 ya. Lalu di hari Jumat kembali menguat lagi 5,5%. Ini bagus banget untuk ASA ya. Kalau ini juga saya infokan ya, sudah dari tanggal sekitar 20 atau 19 ini sudah saya infokan. Nah, ini boleh diperhatikan untuk ASA ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, next target adalah di 990 ya. Kalau 990-nya udah kena, kalau mau TP dulu boleh mungkin. Tapi untuk tren jangka panjang ya, selama dia masih bertahan di atas 990 ini boleh ya. Tapi tunggu momentum untuk masuk lagi kalau yang belum punya. Kalau yang sudah punya mungkin boleh TP dulu ya di area 900. Tapi kalau ternyata dari di atas 990 ini dia masih ngegas juga, ya target berikutnya adalah di 1200 untuk ASA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Bluebird. Nah, Bluebird ini koreksi ya 3,9%. Nah, ini buat yang sudah punya, ya. Kalau yang belum punya jangan masuk lagi karena targetnya udah kena ya. Ini dan ini turunnya lumayan mengerikan ya. Nah, kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah pasang trailing stop ya di bawah harga 1730 harusnya sudah exit. Nah, ini kecenderungannya akan bisa turun lagi kalau dia lanjut merah. Nah, kalau sudah lanjut merah lagi, kalau di bawah lanjut di bawah 1685 sebaiknya mungkin bisa TP dulu. Nanti ambil momentum lagi kalau mau masuk, kalau misalkan dia mantul di area sekitar 1615-an. Nah, ini kalau misalkan dia mantul di 1016, boleh ambil posisi lagi. Tapi untuk saat ini mungkin sudah banyak yang TP ya di hari Jumat kemarin. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah JSMR. JSMR sudah menyentuh targetnya ya di 3480. Tapi nggak ditembus ya, cuma dicolek aja hari Jumat. Mudah-mudahan minggu depan dilanjut ya. Ini sudah breakout kan, ini di tanggal 1 kemarin. Ini juga udah kita bahas cukup panjang saham ini, masuk terus dalam watchlist kita. Nah, ini boleh diperhatikan ya, kalau misalkan ternyata lanjut, yang sudah punya jangan lupa masih bisa hold untuk saat ini. Targetnya adalah di 3570 untuk JSMR. Next adalah Tugu. Tugu juga masih menguat ya, sudah tembus target 1815-nya. Nah, ini kalau misalkan masih mau lanjut lumayan, ini targetnya ke 2190, tapi masih ada resisten juga di sekitar harga 2095 ya. Tapi kalau misalkan dia mau santai dulu selama masih bertahan di atas 1815 ini masih layak untuk di hold. Tahan aja sampai kalau misalkan selama dia masih bisa closing di atas 1815.
Next adalah WIRG. WIRG sudah sempat breakout top box, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi, close di bawah top box atau di harga 185. Top box di 186 ya. Nah ini memang secara tren ini kuat banget, tapi belum terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Tapi kalau misalkan yang belum punya, ya tunggu aja ada koreksi, nanti sampai ada momentum dia kembali naik lagi. Nah untuk saat ini kalau misalkan yang sudah punya, mungkin jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya. Nah untuk saham WIRG ini. Nah kalau misalkan yang belum punya gimana ya, nanti kalau ada koreksi tungguin dulu, mungkin di area 160-an ya untuk WIRG. Tapi kalau ternyata enggak ya, kalau ternyata dia enggak koreksi dulu ya, atau dia mau langsung bablasin, next targetnya adalah di sekitar 212 ya untuk WIRG. Next adalah MEDS. MEDS breakout top box ya di hari Jumat. Ini juga sudah masuk di hari Kamisnya. Videonya sudah saya buatin di hari Kamis dan di hari Rabu. Di hari Jumatnya dia berhasil breakout dan kena target 125-nya, bahkan ditembus sampai dengan ke level harga 137. Nah, ini kalau MEDS bisa bertahan di atas 125 ya di minggu depan, kalau misalkan dia naik lagi. Selama dia masih bertahan di atas 125 beberapa hari, ini masih oke untuk di hold ya. Tapi kalau yang udah TP pun nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Harapannya dia bisa tembus lagi 141, untuk targetnya sendiri adalah di 172. Lanjut ke PV. PV ini saham masih baru ya. Ini sudah 3 hari dia naik terus ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya untuk PV. Ini sudah bagus posisinya. Nah, kalau misalkan next targetnya adalah di 124 ya untuk PV, kalau misalkan dia lanjut menguat. Paling nggak di 230 lah. Nah, ini 230 kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 230, ini bagus untuk PV. Mudah-mudahan ya masih bisa lanjut. Next adalah SDPC. SDPC koreksi ARB 6%, close persis di atas top box ya 274. Mudah-mudahan menghijau lagi. Kalau menghijau lagi, next target di 332. Lanjut ke IPCC. IPCC setelah breakout juga lanjut ya 1,6%, masih di atas top box. Target resisten 610, kalau ditembus next target adalah di 630, 635. Lanjut ke MITI. Nah, MITI sudah lama ya. Ini dia berhasil breakout ya, breakout 167. Nah, ini kembali lagi, kalau misalkan dia kembali menguat lagi, next target adalah di 178 ya. Kalau 178-nya bisa close di atasnya, ini akan sangat bagus. Masih ada resisten berikutnya, yaitu di sekitar harga 199 ya. Nah, ini masih ada resisten di 199. Jadi harapannya bisa breakout dulu nih 178. Kalau bisa breakout 178, next target adalah 199 untuk MITI. Volumenya juga mengalami kenaikan, dipantau ya untuk MITI. Baru breakout. Selanjutnya adalah CHEN. CHEN berhasil breakout juga ya, 121, close di 125. Untuk targetnya 131-nya belum dicolek, mudah-mudahan di minggu depan bisa kena untuk CHEN. Kalau misalkan tembus 131, masih ada target berikutnya yaitu di 154. Tapi untuk saat ini sudah dekat sekali dengan EMA 100-nya yaitu di 129. Kita lihat aja apakah dia berhasil menembus dan bisa bertahan di atas 129 atau enggak. Nah, kalau misalkan di atas 129 dia bisa bertahan ya, dan udah kena 131, ini bagus ya, tinggal lihat aja beberapa hari. Selama dia masih bertahan di atas 129, ini masih boleh untuk diperhatikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BDMN. BDMN ini masih bertahan ya sampai dengan closing di atas top box 2740. Mudah-mudahan kembali menguat minggu depan ya, dipantau aja. Selama masih bertahan di atas top box ini masih bagus. Kalau dia kembali menguat, target resisten 2870 langsung, lalu next targetnya adalah di 3020 ya untuk BDMN.
Lanjut ya ke BNGA. BNGA koreksi dan udah sempat kena 1195-nya juga ya. Ini koreksi 1,6%. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi selama masih di atas stop box atau support 1195. Targetnya 1225 dan 1235. Selanjutnya adalah NISP. Nah, untuk NISP ini sebetulnya udah lama banget kita pantau, ini target-targetnya udah kena. Yang belum kena adalah target 810. Nah, untuk target 810 ini kalau misalkan dia lanjut, dia harus lewatin dulu nih resisten 800-nya nih. Nah, ini udah kita bahas cukup panjang karena memang dia bergerak naik turun di sideways cukup panjang, dan setelah berhasil breakout dia lanjut terus ngegas ke atas. Memang nggak terlalu kencang ya, tapi lumayan kalau misalkan naiknya konsisten. Mudah-mudahan 810-nya kena ya untuk NISP, kita pantau aja terus. Next adalah BBYB. BBYB masih koreksi ya 3,7%, wajar, masih oke untuk saat ini. Target 795-nya juga udah kena ya. Kalau misalkan masih mau lanjut, kita lihat apakah target 850-nya juga mau dikenain juga. Next adalah trim atau trim megah. Nah, trim megah ini dia breakout di hari Kamis ya. Di hari Kamis dia breakout, dan di hari Jumat dia lanjut, sempat tes support atau tes top boxnya di 232 dan kuat. Nah, dan dia lanjut lagi naik. Nah, ini target 224 udah kena, resistennya juga dari tembus, tapi dia close persis di resisten ya 252. Nah, ini kalau misalkan masih mau lanjut lagi ya, kalau misalkan lanjut lagi, targetnya adalah di 278 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut koreksi, kalau koreksinya selama masih di atas 244 ya, kalau masih bertahan di 244, ini masih oke untuk di hold dulu ya. Tapi kalau turun di bawah 224 ya TP aja dulu kalau saran saya. Tapi harapannya sih kembali menguat lagi, nggak perlu pakai koreksi lagi ya. Targetnya di 278. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Buka. Nah, untuk Buka ini berhasil breakout lagi 300 ya, top boxnya ditembus dan bisa close di atas target sebelumnya. Ini sebetulnya target harganya ini di target 302-nya udah kena. Nah, ini kemungkinan besar dia lanjut ya untuk Buka. Kita lihat aja di minggu depan. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 312. Kalau 312-nya juga ditembus juga, next target di resisten 320. Masih bagus ya untuk Buka posisinya. Mudah-mudahan bisa ke 320 atau bahkan bisa lebih. Masih ada target-target berikutnya sebetulnya. Kalau untuk targetnya sendiri sebetulnya di 334 ya. Tapi 312 dulu, 312-nya kena, resisten 320-nya tembus, next target adalah 334. Lanjut ke saham yang terakhir untuk video yang pertama adalah ISSP. Nah, ISSP juga ini berhasil breakout ya. 260-nya ditembus. Targetnya belum kena ya, 268. Kalau target ditembus juga, next target adalah 276 dan juga 274 juga ya. 274 juga targetnya ini. Nah, kita lihat aja nanti apakah di minggu depan dia lanjut. Kemungkinan besar sih lanjut ya harusnya. Nah, kalau bisa tembus 274 dan 276, ini masih ada target-target berikutnya, yaitu adalah di harga 286. Ini bagus ya posisinya untuk saat ini ISP. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, pastikan dia masih bertahan di atas 260 ya. Kalau masih bertahan di atas 260, ini masih layak untuk di hold kalau teman-teman punya saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua dan part-part selanjutnya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.